wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo Nisa. Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Oke, Afifah ini. Alodia. Alika Ramadhani. Anissa Aulia. Alhamdulillah masuk semua hari ini. Apa kabarnya? Ya, baik ya. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa masih ingat? Ya, Sasta. Tentang ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau antara faktor biotik maupun abiotik. Ya, oke. Minggu lalu kita belajar tentang ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau sebagai faktor biotik dan lingkungan sebagai faktor abiotik. Ada lagi yang masih ingat? Kita belajar tentang rantai makanan dan dari makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan yang dimakan, sedangkan dari makanan adalah hubungan dua rantai makanan atau lebih. Ya, oke. Minggu lalu juga kita belajar tentang rantai makanan ya, proses makan dan dimakan. Luar biasa, Sasta dan Alodia masih ingat pelajaran minggu lalu. Hari ini Ibu mau masuk materi berikutnya, masih tentang ekosistem juga, yaitu daur biogeokimia. Ada yang tahu daur biogeokimia itu apa? Belum, oke. Jadi daur biogeokimia itu adalah suatu siklus yang mana terjadi perpindahan senyawa kimia ke makhluk hidup. Jadi ada senyawa kimia masuk ke makhluk hidup. Nah, kemudian nanti dari makhluk hidup itu dikembalikan lagi ke lingkungan fisiknya. Jadi misalnya makhluk hidupnya mati, nah nanti akan dikembalikan lagi ke lingkungan. Itu namanya daur biogeokimia. Yang akan kita pelajari hari ini ada 5 macam daur biogeokimia. Jadi ada daur nitrogen, kemudian ada daur air, kemudian ada daur fosfor, ada daur sulfur, dan ada daur karbon. Jadi ada 5 daur yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, Ibu mau menyampaikan manfaat pembelajaran daur biogeokimia. Jadi apa manfaatnya kita belajar daur biogeokimia? Yaitu agar keseimbangan ekosistem terjaga. Ya, karena ada yang hidup, ada yang mati, agar ekosistem kita selalu terjaga, dan untuk memastikan kelangsungan hidup organisme. Jadi jangan sampai semua mati, tidak ada regenerasinya. Nah, untuk itu kita belajar daur biogeokimia. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, selanjutnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi setelah pembelajaran melalui model Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan TIPEC, diharapkan jadi pembelajaran hari ini kalian akan membuat proyek atau project ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam daur biogeokimia. Kemudian peserta didik dapat menganalisis peranan ekosistem dalam daur biogeokimia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah sehari-hari yang muncul yang berkaitan dengan daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan daur sulfur. Kemudian, peserta didik mampu membuat produk yang dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita belajar tentang daur biogeokimia. Oke, untuk
melanjutkan apa itu daur biogeokimia, coba kalian perhatikan gambar yang pertama dulu. Ini ya. Oke, ini gambar apa? Banjir. Oke. Menurut kalian, banjir itu berasal dari mana sih awalnya? Ya, dari hujan ya. Ada yang tahu nggak kira-kira mengapa hujan dapat menyebabkan terjadinya banjir? Ya, oke. Ya, baik, Arzeti bilang karena air hujan yang turun ke bumi tidak terserap di dalam tanah. Nah, ada yang tahu kira-kira kenapa es di kutub utara itu mencair terus? Ya, Talita. Karena terjadi meningkat dari tahun ke tahun akibat global warming. Pertanyaan Ibu adalah, mengapa meningkatnya jumlah fosfor di perairan? Kira-kira menurut kalian, kenapa meningkatnya fosfor itu dapat menyebabkan ikan banyak yang mati? Ada yang tahu? Ya, Anissa? Karena limbah di perairan mengandung fosfor menyebabkan air laut kekurangan oksigen sehingga banyak ikan yang mati. Oke, nanti kita diskusikan apakah betul begitu atau tidak, ya. Oke, Ibu mau bagi 5 kelompok. Ya, ini sudah Ibu bagi. Ada daur nitrogen, Kaila, Nur Habibah, Sasta, Salma, dan Alodia. Oke, Ibu bagikan LKPD. Ini lembar kerja peserta didik. Ya, ada 5 LKPD yang berbeda. Ada yang membahas daur nitrogen. Kemudian ada yang membahas daur air. Ya, silakan kalian baca dulu LKPD-nya. Jadi tugas kalian pada pembelajaran daur biogeokimia adalah kalian mendiskusikan kira-kira masalah apa yang terjadi pada masing-masing daur, kemudian dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, dan solusi apa yang dapat kalian tawarkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, setelah itu silahkan kalian tuangkan, boleh dalam produk apapun. Jadi kalian boleh membuat produk, ya, terserah kalian berupa apa, sesuai kreativitas kalian. Buat rencananya mau bikin apa? Poster. Poster, oke. Cari dulu materinya ya. Ini kelompok daur apa? Karbon. Udah tahu kira-kira mau bikin proyek apa? Bikin poster manual. Oh, poster manual. Oke, silakan dirancang dulu. Nih kelompok daur air ya. Daur air gimana? Ada kendala? Merencanakan proyek apa rencananya? Bikin apa? Video. Oh, video pembelajaran. Ya, oke, mantap. Halo kelompok daur nitrogen, bagaimana? Kira-kira rencana mau bikin apa? Poster digital. Oh, poster digital, infografis ya. Oke. Ada kendala? Oh, enggak ada. Oke, sudah fix rencananya? Baik, kalau sudah fix, Ibu kasih kamu waktu 5 menit untuk kalian membuat jadwal aktivitas. Jadi misalnya hari ini apa yang akan kalian lakukan, terus minggu depan apa, ya. Kalian rancang kira-kira kalian mau merencanakan proyeknya, langkah-langkahnya apa saja. Silakan kalian buat rancangannya. Ya, silakan kamu bikin jadwalnya. Hari ini pertemuan 1, rencananya mau mengerjakan apa?
Oke, hari Selasa membuat konsep poster manual. Ya, semua sudah bikin jadwal ya. Oke, ini karena pembelajaran kita masih 2 jam pelajaran kan ya hari ini ya. Silakan kalian mulai membuat. Kalau yang tadi pakai poster digital, silakan kalau kalian langsung ada desainnya, silakan kalian buat. Desain dulu. Kira-kira tulisannya apa aja, kemudian kasih kreativitas apa gitu ya. Gimana? Udah mulai? Udah Bu. Pakai Canva ya. Gimana ini daur karbon? Udah tahu desainnya? Ada kesulitan nggak? Iya Bu. Ya nggak apa-apa, bagus. Bagus kan Bu? Cewek. Nitrogen emang gak inget ya? Iya. Gambar cari dari sini. Terus bergeraknya? Bergeraknya misalnya Diskusinya kita selesaikan saja. Duduk kembali seperti semula. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Daur biogeokimia. Ya, kalian sudah melakukan diskusi mengenai daur biogeokimia. Ada yang bisa kasih kesimpulan nggak pembelajaran hari ini? Belajar apa aja? Terus apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Afifah. Pembelajaran hari ini yaitu tentang daur biogeokimia. Terdapat 5 daur biogeokimia. Yang pertama yaitu daur air, daur nitrogen, daur karbon, daur fosfor, dan daur sulfur. Oke. Masing-masing kelompok membuat proyek bebas mengenai masalah sehari-hari yang muncul, dampak yang ditimbulkan, serta solusi untuk mengatasi dampak tersebut. Ya, oke, luar biasa ya Afifah. Oke, ada yang bisa kasih pendapat nggak? Kira-kira pembelajaran menggunakan proyek ini lebih menyenangkan atau lebih membosankan? Ibu bikin kerjaan saya aja Bu, gitu. Gimana? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, coba Cynthia Nur ya. Oke. Berbasis proyek lebih menarik dan menyenangkan karena kami menjadi lebih aktif dalam mendalami pembelajaran. Pertemuan berikutnya kalian nanti akan mengadakan presentasi. Ibu harapkan kalian mempersiapkan presentasi dengan baik ya. Kalian baca-baca materinya. Nanti kelompok lain silahkan bertanya. Makanya kelompok penyaji harus sudah menyiapkan materi yang sebanyak-banyaknya, banyak baca di rumah, banyak belajar. Oke, kita berikan aplaus untuk kita hari ini. Terima kasih anak-anak, kalian sudah luar biasa hebat, bekerja secara mandiri, ibu mendampingi, dan kalian banyak yang keahliannya luar biasa, membuat video, membuat poster, dan juga berpikirnya kritis, luar biasa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu minta tolong untuk dipimpin doa. Anissa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulangnya hati-hati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.